Ditanya, mau kemana? Pokoknya ya gini aja lah. Gini aja itu kalau membawa kepada kebaikan bagus, tapi kalau gini aja itu membawa kepada keburukan itu PR. Hidup harus tahu dari mana, untuk apa, dan akan kemana. Harus tahu minimal 3 pertanyaan itu. Hidup kita dari siapa jemaah? Dari Allah. Untuk siapa kita hidup? Ya untuk Allah. Nanti kita akan kembali kepada mana? Kembali ke Allah juga. Kita harus bisa menjawab minimal 3 pertanyaan tadi. Dari mana? Allah. Untuk siapa? Untuk Allah. Mau kemana nanti? Kembali ke Allah. Kita tahu tujuannya, maka setting goal itu penting. Setting goal on target itu penting. Memberikan capaian-capaian untuk di hidup kita itu penting. Bukan hanya sekedar mengalir, tapi kita perlu memberikan target. Target saya adalah surga Firdaus. Kan saya bilang hadirin berkali-kali, mohon izin, berkali-kali perumpamaan ini kami utarakan. Kalau kita mentargetkan jadi juara 1 Wonolelo dengan jadi juara 1 Wonosobo, effortnya, usahanya akan sama atau akan beda? Beda. Baru sekelas mau jadi juara di Wonolelo, teman-teman, Wonolelo itu desa yang di Wonosobo, desa yang kami tinggali, ini namanya Wonolelo. Wonosobo itu kotanya. Nah, kalau kita mau jadi juara di desa dengan mau jadi juara 1 kota Wonosobo, pasti effortnya beda kan? Nah, kita mau setting target, mau masuk surga, surganya apalagi Firdaus, dengan kita yang ya udahlah ya, pokoknya yang penting masuk surga lah, di tepian surga nggak apa-apa. Effortnya pasti akan beda juga. Sama halnya seperti orang yang mau jadi juara 1 Wonosobo sama jadi juara misalkan 1 Wonolelo desa, pasti berbeda effortnya. Mau masuk surga, setting target. Setelah setting target, disitulah di breakdown ikhtiar-ikhtiar yang kita punya. Seperti teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, subuh, kajian subuh syuruk. Ada tombol share, di share disebarluaskan karena Nabi pernah bersabda, mandalla alal khair, siapa yang nge-share kebaikan kafa'ilihi, maka beliau panen pahala kebaikannya. Apalagi manda'a ila hudan, siapa yang nge-share kepada kebaikan, kepada petunjuk, maka beliau panen pahalanya tanpa dikurangi pahala orang yang melakukannya. Nah, ini kan hal ringan, simple, sederhana, tapi menambah pundi-pundi amal soleh kita yang maksudnya adalah kita mau setting masuk surganya Allah lewat jalur-jalur menyebarkan ilmu. Begitu hadirin. Tapi kebanyakan manusia nggak tahu di zaman ini, yang tahu teori banyak tapi yang sadar dan mau taat sedikit. Betul atau betul? Tahu sedekah itu akan dilipat gandakan tapi malas sedekah. Tahu baca Quran itu 1 ayatnya 10 kebaikan tapi malas baca Quran. Tahu bahwasanya menolong orang itu mendatangkan pertolongan Allah kepada kita, tapi kebanyakan di antara kita juga malas menolong orang. Tahu menyebarkan kebaikan itu adalah berpotensi pahala yang pahala yang paling besar, tapi ringan kalau kita lakukan cuma modal tombol klik dan share, tapi kita enggan. Nah, banyak yang sadar, banyak yang tahu, banyak yang tahu secara teori, tapi yang sadar dan mau melaksanakan sedikit. Kata Nabi SAW, beramallah, dalam hadis riwayat Baihaqi, riwayat Hasan, kata Nabi, beramallah untuk duniamu. Tapi ini sedikit saya mungkin garis bawahi ya sebelum saya melanjutkan. Kayaknya saya utarakan, saya cabut yang tadi saya utarakan, ini perkataan para ulama ahli hikmah. Karena saya belum mantap gitu kalau menyebut dari Nabi. Jadi perkataan para ulama ahli hikmah, beliau mengatakan, beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati pada hari esok. Beramal untuk dunia seakan-akan kita hidup selamanya, tapi mungkin gak kita hidup selamanya? Gak mungkin. Maka perkataan selanjutnya, dan persiapkan untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Allahu Akbar. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya ayat yang ke-40-41. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini, sungguh hari keputusan hari kiamat adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya, yaitu pada hari ketika seorang teman sama sekali tidak dapat memberikan manfaat kepada teman lainnya, mereka tidak akan mendapat pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Yang pertama, akan ada masa di mana semua akan dipisahkan. Akan datang masa di mana kita akan diadili. Semua status sosial, followers, gelar, bahkan amal-amal lahiriah akan diuji. Semua tentang pertanggungjawabannya. Hadirin sekalian dirahmati Allah, kita sibuk mencari pengakuan dunia, validasi dunia.
Kita pengen semua orang matanya tertuju pada kita dengan capaian-capaian yang telah kita torehkan. Dengan banyaknya jumlah like mungkin, dengan banyaknya harta yang berhasil dikumpulkan mungkin, dengan kendaraan-kendaraan yang mewah mungkin, dengan jam tangan yang memvalidasi bahwa Anda adalah orang yang berhasil, atau dengan segala macam yang Allah Subhanahu wa taala hari ini sedang titipkan. Tapi akan datang hari di mana semua itu akan Allah pintai pertanggungjawabannya. Dan bahkan Allah berfirman, yauma la yughni maulan am maula syai'a, tidak akan bermanfaat pada hari di mana seseorang itu menghadap Allah. Hari itu enggak lagi bermanfaat. Maula am maula, teman ataupun teman karib tidak lagi bermanfaat. Dalam ayat yang lain, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang masa, akan datang fase di mana tidak lagi bermanfaat mal, harta yang kita punya, wala banun, dan anak keturunan yang kita miliki, illa man atallah biqalbin salim. Siapa yang pulang ke pangkuan Allah dalam hati selamat, membawa hati yang selamat, membawa jiwa yang penuh dengan ketaatan dan ketundukan, dia yang selamat. Harta, teman, sahabat, hari itu mereka gak bisa nolong kita. Jadi gak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Relasi, koneksi, pertemanan, sahabat karib, hari itu gak berlaku. Mau kita punya kenalan pejabat, eselon 1, ustadz, artis, kiai, atau kita punya kenalan siapapun, tetap gak akan ada gunanya kalau kita amalnya kosong. Ingat gak Nabi pernah bersabda apa? Kata Nabi SAW, riwayat Muslim dengan sanad yang sahih, Nabi bersabda, siapa yang buruk amalannya, nasabnya tidak bisa menolongnya. Auka maqala Nabi SAW. Dalam hadis, siapa yang buruk amalannya, nasabnya gak bisa nolong dia. Sekalipun kita lahir dari ayah yang salih, dari ibu yang salihah, ayah kita adalah seorang kiai besar, ibunda kita adalah seorang ustazah, nyai yang sangat besar dan dihormati, tapi kalau kitanya amalnya kosong, nasabnya gak bisa nolong. Ini amalan pribadi. Kita gak bisa dompleng ketenarannya orang tua, kita gak bisa dompleng kebaikannya orang tua, kita gak bisa dompleng amal solehnya orang tua, karena lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi beliau ya amal-amal beliau. Beliau kan dapat apa yang beliau amalkan, dan bagi kita amal-amal kita. Saya misalkan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, ayah ibu solih solihah. Itu amal solihnya beliau, ya kembali ke beliau. Lah amal solih saya, itu yang jadi pertanyaan buat saya pribadi. Udah beramal belum ya? Begitu aja. Hadirin, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada hadirin orang tua yang salih, orang tua yang salihah. Di antara hadirin ada yang alhamdulillah ayahnya kiai besar, ayahnya adalah pengampu pondok pesantren yang luar biasa dan segala macamnya. Kan beliau udah punya amalan, itu amalan-amalan beliau. Amalan beliau lahir menjadi A, jadi B, jadi C, jadi D. Kita gimana? Jadi kita gak boleh ngandelin tentang amalnya orang tua kita. Kita perlu beramal untuk diri kita sendiri. Kita perlu beramal untuk diri kita sendiri. Kita gak bisa ngandelin orang tua kita. Jadi kata Nabi SAW, la yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. Enggak akan pernah bergeser kakinya seorang hamba sebelum ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya dipakai untuk apa. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Yang ketiga, wa an jismihi fima ablah, tentang badannya, seluruh anggota tubuhnya termasuk jempol-jempolnya, dipakai untuk apa jempolnya. Yang keempat, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah, tentang hartanya dipakai untuk
apa? Ayo hartanya dipakai untuk apa nih? Jangan-jangan selama ini kita pakai harta kita nggak semestinya. Jangan-jangan ini semua kita pakai nggak pada jalurnya. Jangan-jangan amanah yang sudah Allah titipkan pada kita ini nggak kita gunakan untuk sebagaimana mestinya. Harta pun juga ditanya. Persahabatan dunia tak menyelamatkan. Teman-teman pada hari itu akan saling bermusuhan illal muttaqin. Az-Zukhruf ayat 67. Kemarin kita bahas ya hadirin. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Akan datang satu masa di mana pertemanan udah gak berlaku. Mereka bahkan saling adu, bermusuh-musuhan. Illal muttaqun atau illal muttaqin. Kecuali orang yang berteman karena takwa. Mereka akan jadi teman-teman yang awet, lama. Teman-teman nih di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Kan kadang kami alhamdulillah dapat info dari sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan hadirin semuanya. Ustadz, kami tuh kenal di Facebook, kami tuh kenal di Instagram gitu. Kami saling kenalnya itu di TikTok. Pas ngaji bareng tulis kolom komentar, kemudian saling sapa, bertegur sapa, lanjut ke DM, bersaudaralah. Oh ternyata satu kota ketemu kopdar kopi darat lah. Hadirin, ya begitulah. Allah Subhanahu wa taala memberikan al-arwah junudum mujannadah. Kata Nabi, roh itu akan saling condong ketemu sama yang satu frekuensi. Ya kan? Sesama suka mie ayam dan bakso akan berkumpul, sesama mie ayam dan bakso bertemu di kedai mie ayam dan bakso. Yang enggak suka enggak akan pernah ketemu sama dia. Karena mungkin sukanya batagor dan somai. Kalau kita mau ketemu sama dia, kita suka batagor somai, nanti ketemu di kedai batagor dan somai. Kayak gitu kan. Hadirin, teman-teman TikTok, itu Instagram, Facebook, maka salinglah bersabar dalam berjalan bersama orang-orang yang salih. Loh, kenapa Ustadz? Bukannya orang-orang yang udah soleh itu harusnya gak perlu bersabar? Kan udah soleh semua. Justru Allah berfirman di Quran, Al-Quran surah Al-Kahfi ayat ke-46. Mohon maaf dibuka hadirin. Al-Kahfi ayat 46. Surah 18 ayat 46. Coba pelan-pelan yuk kita buka. Wasbir nafsak ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Sebentar. Al-Kahfi, Al-Isra ini hadirin. Surah ke-18 ayat ke-46. Coba sebentar. Kita buka. Nah. Mohon maaf, ralat 28 bukan 46. Ralat Al-Kahfi 28 bukan 46. Ralat sekali lagi Al-Kahfi 28. Siapa yang menyuruh kita sabar ketika kita udah bareng-bareng sama orang yang beriman? Sama-sama udah ngaji, sama-sama majlis taklim, sama-sama jamaah kajian subuh syuruk, sama-sama belajar bareng tiap subuh, rutin dengan pertolongan Allah. Kok disuruh sabar? Siapa yang memerintahkan? Allah. Ayat 28 Al-Kahfi. Dengarkan pelan-pelan. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wasbir nafsak. Kalian itu harus punya stok sabar yang banyak. Ma'al ladzina yad'una rabbahum. Kalau kalian bersahabat sama teman-teman yang membuat kalian untuk dekat sama Allah. Bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Pagi, siang, sore, malam pokoknya ngajak aja kepada kebaikan, harus sabar. Kenapa hadirin? Salah satu alasan yang dikemukakan para ulama, karena berkawan dengan teman yang salih tidak serta-merta membebaskan kita dari perselisihan. Pasti ada aja perselisihan. Sekalipun sesama orang salih, iya dia salih, Anda salih, beliau salih, semuanya salih, kumpul satu circle. Pasti kalau gesekan-gesekan tipis-tipis mah ada aja. Jadi jangan mentang-mentang ini udah solih semua nih, nggak mungkin ada gesekan, nggak ada, pasti ada selisih pendapat, silang pendapat, pasti ada. Mentang-mentang orang solih semua terus kita nggak mungkin crash, nggak mungkin gini, ada. Makanya Allah berfirman kan, Allah kan tahu, Allah kan pencipta kita. Wasbir nafsak, banyak-banyak sabar.
Namanya kepala banyak tuh nggak mungkin disatuin, grek. Namanya kepala banyak, isinya beda-beda, latar belakangnya berbeda, cara beliau menyikapi berbeda. Saya yakin hadirin, kalau kita tanya pagi ini kita belajar apa, kesimpulan kita akan berbeda satu sama lain. Ada yang kesimpulannya tentang hari kiamat, ada yang kesimpulan tentang waktu, ada yang kesimpulan tentang harta harus dipertanggungjawabkan, ada yang kesimpulan tentang tidak bergerak kakinya seorang hamba sebelum ditanya 4 perkara. Pasti berbeda-beda. Hadirin lihat ini. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram lihat ini. Jari saya ketika begini, dari sana pandangannya gimana? Lurus. Tipis, cuma ini doang kan? Tapi kalau yang lihat dari sebelah sini, yang tampak apa? Telapak tangan, gede. Lah kalau yang dari nonton sebelah sini, yang nampak apa? Punggung telapak tangan, hitam. Yang sini putih. Yang ini cuma segaris gini, kelingking doang kelihatannya. Seret. Ya kan? Yang dari sini kelihatannya jempol. Kalau kita bertanya, lah terus gimana? Boleh jadi semua itu punya POV-nya masing-masing yang ujungnya adalah menuju apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Boleh jadi kita melihat begini dari teman-teman di sosmed, TikTok, YouTube, Instagram, melihatnya jari kelingking. Dari sini jari jempol, dari sini punggung, dari sini telapak tangan. Ujungnya benar, ya benar sebenarnya. Yang dilihat adalah tangan ini nih. Tapi kadang-kadang karena mudahnya tersulut emosi, gampang kepancing, kompor meleduk. Akhirnya baru digesek dikit, des, meledak. Wah ya, berantem. Jamaah, udahlah, kita ini udah terlalu tua untuk memikirkan drama-drama gitu jamaah. Udah bukan wayahnya jamaah. Sekarang udah mikirin gimana beramal sholih, gimana ngaji, gimana istiqomah. Wah, istiqomah tuh gak perlu sempurna. Istiqomah tuh yang penting jalan. Gak perlu sempurna. Istiqomah yang penting jalan. Banyak-banyak mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita istiqomah, semua yang nonton juga istiqomah. Wafatnya kita kelak husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Next. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 36, dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, apakah engkau ingkar kepada Allah yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna? Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun. Allah Subhanahu wa taala tidak layak untuk kita sekutukan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak layak untuk kita sekutukan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat layak untuk kita tauhidkan, hadirin. Al-Kahfi ini, astagfirullahaladzim. Ad-Dukhan, maaf. Yaitu pada hari ketika seorang teman sama sekali tidak bisa memberi manfaat dan pertolongan, mereka tidak akan mendapat pertolongan. 42, kecuali orang yang diberi rahmat Allah, sungguh dia maha perkasa lagi maha penyayang. 43, sesungguhnya pohon zakum itu makanan bagi orang yang banyak dosa. 45, seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut. 46, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Allahu Akbar. Ya Allah, Allahumma ja'al min ahlil jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, amin ya rabbal alamin. Apa makanan penghuni neraka? Makanannya adalah zakum dan durinya. Kata Nabi SAW, riwayat Imam Tirmidzi, nomor hadis 2585, hadis ini hasan. Seandainya setetes zakum diteteskan ke dunia, niscaya akan merusak kehidupan penduduk dunia. Maka bagaimana jika itu menjadi makanannya? Allahu Akbar. Hadirin, ini kata Nabi jemaah. Kalau setetes zakum diteteskan, satu tetes aja, setetes, dia menetes ke dunia, akan merusak, menghancurkan seluruh kehidupan di dunia. Bagaimana kalau itu jadi makanan orang yang menghuni neraka?
Kayak apa tuh jemaah? Nauzubillahi min dzalik, ya Allah, masukkan kami ke dalam surga, pantaskan kami ya Allah. Hadirin, kata Nabi, seseorang yang melakukan dosa dititikkan tinta hitam. Berbuat dosa, titik hitam lagi. Sampai titik hitam itu menutupi hatinya dan dia tidak pernah merasa berbuat dosa. Surga dan neraka disiapkan untuk dua golongan. Surga disiapkan untuk orang bertakwa, neraka disiapkan untuk orang-orang yang kufur dan pendosa yang tidak mau bertobat. Catat, pendosa yang tidak mau bertaubat. Tapi kalau pendosa yang mau tobat, Allah terima tobatnya insya Allah. Peganglah zakum itu, kemudian seretlah, peganglah dia, kemudian seretlah dia sampai ke tengah-tengah neraka. Kemudian tuangkan di atas kepalanya azab dari air di neraka yang sangat panas. Rasakanlah sesungguhnya kamu benar-benar orang perkasa lagi mulia. Sungguh ini adalah azab yang dahulu kamu ragukan. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada di dalam tempat surga, yaitu taman-taman, mata-mata air, mata air. Dan mereka memakai sutra yang halus, sutra yang tebal, duduk berhadapan. Itulah di surga. Demikianlah kemudian kami berikan kepada mereka bidadari yang bermata indah. Di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tentram. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya selain kematian pertama, yaitu kematian dunia. Allah melindungi mereka dari azab neraka. Itu merupakan karunia dari Allah. Demikian itulah kemenangan yang besar. Sungguh kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar kamu mendapat pelajaran. Maka tunggulah, sungguh mereka itu juga sedang menunggu. Hadirin, surga, di dalamnya tenang, di dalamnya tentram, di dalamnya ada bidadari. Lah nanti kalau istrinya gimana? Oh, tenang. Ya Rasulullah, bagaimana nanti? Nabi jawab, pernah kan ada yang bertanya gitu? Gimana ya Rasulullah perempuan-perempuan dunia? Perempuan-perempuan dunia ahli surga, maka bidadari bukan tandingannya. Auka maka dan Nabi SAW secara bahasa mudahnya demikian. Jadi wanita dunia yang menjadi ahli surga, maka bidadari bukan tandingannya. Oh jauh. Wanita dunia ahli surga itu lebih top dari bidadari di surga. Lebih di atas jauh. Dan wanita-wanita ahli surga, wanita-wanita yang menjaga sholat 5 waktunya. Kata Nabi, idza salatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyil abwabil jannati syi'ti. Siapa perempuan hadisnya perempuan. Siapa perempuan yang jaga salat 5 waktunya, puasa bulan Ramadannya, menjaga kehormatan dirinya, lalu dia mentaati suaminya bukan perkara dalam maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempersilahkan udkhulil jannah, masuk surga dia, min ayyil abwabi jannati syi'ti, lewat pintu surga mana aja yang dia mau. Allahu akbar walillahilham. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang menonton tayangan ini di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook dan di seluruh sosial media, di WhatsApp juga, dan hadirin semua yang hadir di Masjid Maaf dan seluruh jamaah kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah pantaskan kita menjadi ahli surga. Allah kumpulkan kelak kita di surga. Nanti kita kumpul-kumpul lagi di surga ya Firdaus yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kabulkan ya Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajul hazan idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kebahagiaan yang belum pernah kami rasakan sebelumnya. Berikan kami rezeki yang belum pernah kami punya sebelumnya. Pantaskan kami menjadi hamba-Mu yang luas manfaatnya, luas keberkahannya, banyak jariah-jariahnya, keberkahannya dirasakan sampai hari kiamat kelak. Ya Allah, jadikan semua yang sudah kami wakafkan di Masjid Muhammad Al-Fatih, baik tanahnya yang kami wakafkan, bangunan-bangunannya, sejadah-sejadahnya, alat live streamingnya, pensupport, pendukung, bisyarah atau apapun, semua kebahagiaan, kegembiraan daripada yang bisa kami hadirkan untuk para pengajar-pengajarnya, para guru-gurunya, ustadz-ustazahnya, santriwan-santriwatinya, dan semua pihak, karyawan-karyawannya, staf-stafnya, para driver-drivernya, dan semua pihak yang terlibat di dalam
event kebaikan ini, di dalam kerja dakwah ini, dalam semua hal baik yang Engkau ridhai ini ya Allah. Beri semuanya ganjaran syurga ya Allah, dan berikan ganti yang lebih baik dari para muhsinin, para muwakif, orang-orang yang telah berinfak dengan ganti syurga firdaus, dengan ganti rezeki yang semakin berkah dan berlimpah, dengan kesehatan untuk beliau, kebahagiaan di dunia untuk beliau, kebahagiaan di akhirat untuk beliau. Jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak cucu yang salih salihah, dan Engkau anugerahi kita semua, kami semuanya istiqamah ya Rabb, sampai kami Engkau wafatkan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayahanda, ibunda, terima kasih banyak. Hadirin semua yang sudah mensupport dari dulu